Anak-anak, jumpa lagi kita. Hari ini materi kita adalah khusus membahas soal-soal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Silahkan disimak ya. Untuk soal pertama, kita lihat. Diketahui bilangan bulat positif sebagai berikut. A, itu ada 3, 0, 0, P, Q. Kemudian B, ada P, 0, 0, 0, 0, dan Q. C, ada 4, P, 0, 0, 0. Nah, pada garis bilangan, mana yang terletak paling kiri? Kalau kita perhatikan, di sini P dan Q ini berarti ada angka lain. Nah, kita lihat digitnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 digit. Kemudian yang B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Yang C ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. Nah, pada garis bilangan, yang paling kiri itu pasti bilangan yang paling kecil di antara bilangan yang ini. Maka kita lihat bilangan yang paling kecil tadi, kalau di sini tadi ada 5 digit, ini 6 digit, ini tadi 5 digit. Nah, berarti yang paling kecil kita lihat antara ini dengan ini. Kita lihat angka yang paling depan. Yang paling depan ini 3, yang ini 4. Maka yang paling kecil adalah, atau yang paling kiri di garis bilangan adalah yang A. Paham ya anak-anak? Nah, baik, kita akan ke soal berikutnya. Seekor burung terbang 15 meter di atas permukaan tanah. Tiba-tiba burung tersebut turun sejauh 5 meter dari tinggi semula. Tinggi burung tersebut dari permukaan tanah sekarang adalah berapa? Nah, ini tinggal kita kurangkan saja caranya. Itu tinggal kita kurangkan 15 dikurang 5. Jadi jawabannya sama dengan 10 meter. Nah, seperti itu caranya. Baik, kita ke soal berikutnya. Diketahui bilangan bulat negatif M dan N. Bilangan M terdiri atas 4 digit, sedangkan N 3 digit. Manakah pernyataan yang benar? Apakah A, M lebih besar dari N atau B lebih kecil dari N? Nah, kalau kita lihat di garis bilangan itu, kalau bilangan bulat negatif, dia semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri, digitnya semakin besar, maka semakin kecil. Maka kalau kita lihat di situ, M lebih banyak digitnya atau 4 digit, sedangkan N 3 digit. Maka jawaban yang benar adalah B, di mana M lebih kecil dari N. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Coba perhatikan, berapakah hasil dari, itu ada dalam kurung kurawal, ini ya namanya kurung kurawal, kemudian ini namanya kurung siku, ini kurung biasa. Min 2 ditambah 3 ditambah dalam kurung min 5 dikurang 2, kurung tutup dikali min 2. Nah, kita selesaikan dulu soal yang berada di dalam kurung biasa ini. Jadi yang ini dengan ini dulu. Min 2 ditambah 3 itu hasilnya 1. Kemudian ini ditambah min 5 dikurangi 2 itu min 7 ya. Kemudian ini seperti ini baru kita kalikan dengan min 2. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah 1 ditambah min 7 itu min 6 dikali dengan min 2. Min kali min itu hasilnya positif, jadi 6 kali 2, 12 berarti positif 12. Seperti itu ya. Anak-anak, sekarang kita ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada soal suhu di kota A 5 derajat Celcius di bawah 0. Suhu di kota B 20 derajat Celcius di atas 0. Suhu di kota C itu 5 derajat Celcius lebih hangat dari suhu di kota A. Suhu di kota D 6 derajat Celcius lebih dingin dari suhu di kota B. Urutan kota yang paling hangat
Nah, kita disuruh mengurutkan yang paling hangat tuh berarti yang suhunya paling tinggi ke rendah. Sekarang kita data dulu. Yang A 5 derajat Celcius di bawah 0, berarti itu min 5 derajat Celcius. B itu 20 derajat Celcius di atas 0, berarti tetap 20 derajat Celcius kita tulis. Suhu di kota C itu 5 derajat lebih hangat dari kota A. 5 derajat lebih hangat dari kota A. Nah, berarti ini kita tambahkan min 5 derajat ditambah 5 karena dia lebih hangat 5 derajat. Kemudian di kota D 6 derajat lebih dingin dari kota B. Nah, yang D ini 6 derajat lebih dingin. Ini berarti 20 derajat dikurang 6 derajat Celcius. Jadi yang kota D suhunya adalah 14 derajat Celcius. Maka kita urutkan dari suhu yang paling tinggi. Yang ini tadi belum ya, ini sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, yang paling tinggi itu berarti B. Urutannya adalah B, kemudian kota D, kemudian kota C, dan paling kecil adalah kota A. Oke, paham ya? Ke soal berikutnya, masih mirip-mirip dengan soal yang tadi. Di sini ada angka 2, 1, 5, 4. Nah, 4 angka di atas akan disusun secara acak menjadi sebuah bilangan. Berapa selisih antara bilangan terbesar dan terkecil? Nah, ini tidak diminta apakah dia bilangan genap atau bilangan ganjil, tetapi diminta hanya terbesar dan terkecil. Kita susun yang paling besar. Bilangan paling besar itu berarti dimulai dengan angka yang paling besar. 5, kemudian angka paling besar berikutnya 4, 2, 1. Sekarang kita kurangi dengan yang terkecil. Yang terkecil berarti kita mulai dari angka 1. Kemudian angka 2, ya, ke besar ya berarti 4, 5. Nah, ini angka yang paling kecil, yang paling besar. Kita kurangkan saja seperti tadi. Tuh, 11 kurang 5, 6. 11 dikurang 4, 7. Ini tadi sudah dipinjam. 3 dikurang 2, 1. Nah, 5 dikurang 1, 4. Maka ini adalah hasil dari selisih antara bilangan terbesar dan terkecil. Kita ke soal berikutnya. Nah, suhu di dalam ruangan pendingin daging mula-mula adalah min 15 derajat Celcius. Ruangan itu kemudian dibuka beberapa saat sehingga suhunya naik 3 derajat Celcius. Berapakah suhu dalam ruangan pendingin tersebut sekarang? Nah, ini mudah soalnya. Tadinya suhunya mula-mula min 15 derajat Celcius. Karena suhunya naik setelah dibuka, berarti kita buat ditambah 3 derajat Celcius. Min 15 ditambah 3, itu hasilnya adalah min 12 derajat Celcius. Nah, gampang kan anak-anak? Ke soal berikutnya masih mirip dengan yang tadi, tetapi kalau diperhatikan itu berbeda. Kita lihat ya, ruangan pendingin ikan dibuka beberapa saat untuk memasukkan tambahan ikan. Ketika ruangan itu dibuka, suhu naik 5 derajat Celcius sehingga menjadi minus 7 derajat Celcius. Berarti ini suhu yang sekarang itu min 7 derajat Celcius. Berapakah suhu dalam ruangan pendingin sebelum dibuka atau dimasukkan tambahan ikan? Nah, yang ini yang ditanyakan adalah sebelum dibuka. Nah, kita lihat ya. Suhu awal itu kalau ditambahkan dengan min 5, tambahkan min 5 derajat Celcius tadi, menjadi dengan suhu yang sekarang, min 7 derajat Celciusnya. Ini awal mulanya. Maka kalau ditanyakan suhu awal, ya, ini kenaikannya ya. Nah, suhu awalnya berarti min 7 derajat Celcius dikurang 5 derajat Celcius sama dengan 12 derajat Celcius. Oke, lagi ke soal berikutnya. Sebuah lift berada pada lantai 10 sebuah gedung. Lift turun 5 lantai, kemudian naik lagi dia 7 lantai. Di manakah posisi lift sekarang? Nah, kita lihat di sini. Lift awalnya berada di lantai 10. Kemudian turun berarti tandanya negatif. Turun 5 lantai, kemudian naik lagi 7.
Nah, jadi posisi lift sekarang adalah 10 dikurang 55 ditambah 7, 12. Jadi lift berada di lantai 12. Nah, gampang kan? Ya, berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Lagi. Sebuah pesawat berada pada ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut. Pada saat yang bersamaan, sebuah kapal selam berada di kedalaman 1.500 meter. Berapakah jarak vertikal antara pesawat dan kapal selam tersebut? Jadi ini kalau kita buat ini ada batas lautnya, maka pesawat berada pada ketinggian 4.500. Nah, berarti di sini tandanya positif itu. 4.500 meter. Kemudian kapal selam berada di kedalaman, berarti kita tulis karena dia kedalaman, maka kita buat dia negatif 1.500. Negatif 1.500. Nah, maka jarak antara keduanya ini, jarak vertikal ini rumusnya adalah 4.500 dikurang, karena ini negatif, min 1.500. Jadi jawabannya adalah 4.500 ini ditambah 1.500. Maka jarak vertikalnya antara pesawat dan kapal selam tadi adalah 4.500 ditambah 1.500 sama dengan 6.000 meter ya, 6.000 meter ini ya. Oke. Nah, berikutnya ya. Seorang anak mengerjakan soal ujian sebanyak 50 soal. Anak tersebut mengerjakan 40 soal dengan benar, 6 soal salah, dan sisanya tidak dijawab. Jika soal benar mendapat nilai 2 dan salah mendapat nilai min 1, tidak jawab mendapat nilai 0, berapa total nilai yang diperoleh anak tersebut? Nah, kita mulai dulu. Sekarang soalnya semuanya ada 50. Anak tersebut menjawab 40 soal dengan benar. Jadi yang dia jawab benar adalah 40 soal. 40 soal tadi kalau benar dia mendapat nilai 2. Kita kalikan 2. Jadi sama dengan 80. Nah, sisanya berarti dia menjawab 6 soal salah di situ. Maka di sini salah ya. 6 soal dikali skor salah tadi min 1. Nah, maka ini hasilnya adalah min 6. Nah, sedangkan sisanya adalah tidak menjawab soal. Tidak menjawab soal berarti ini karena soalnya sudah 40 ditambah 6, 46. Semua soalnya ada 50, berarti yang tidak jawab soalnya berarti ada 4 soal. Tapi karena 4 soal ini dikalikan 0, hasilnya juga tetap 0. Maka skor yang diperoleh anak adalah tinggal kita jumlahkan saja 80 dikurang 6 ditambah 0. Nah, 80 dikurang 6, 74. Ya, paham ya? Rafa seorang penjual ikan hias. Ia memiliki persediaan ikan hias 80 ekor. 60 ekor diantaranya ikan mas dan sisanya ikan arwana. 65 ekor ikan telah terjual. Dan yang terjual itu diantaranya adalah 55 ikan mas. Pertanyaannya berapa banyak ikan arwana yang belum terjual? Nah, kita tulis dulu di sini. Ikan seluruhnya itu ada 80 ekor. Ikan seluruhnya ada 80 ekor. Terdiri dari ikan mas 60 ekor, ikan mas 60 ekor, 60 ekor ikan mas, dan sisanya ikan arwana. Berarti ikan arwana 80 dikurang 60 berarti 20 ekor arwana. Nah, kemudian 65 ekor ikan terjual. Nah, 65 terjual. Di antara yang terjual itu adalah 55 ikan mas.
ikan mas. Berarti sisanya yang terjual adalah ikan arwana. Tinggal dikurangi saja. 65 dikurang 55. Itu berarti 10. Ada 10 ikan arwana yang terjual. Nah, ikan arwana. Jadi, ikan arwana yang belum terjual, ikan arwana yang belum terjual, tinggal kita kurangkan saja. Nah, awalnya ikan arwana itu tadinya ada 20 dikurang yang terjual 10, maka yang belum terjual adalah 10 ekor. Nah, gampang kan? Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh soal yang sudah Ibu bahas. Masih banyak soal-soal lain di buku kalian. Nah, silahkan dipelajari, baik yang sudah Ibu terangkan tadi maupun juga soal-soal yang ada di buku. Tetap semangat dan salam sehat.